Selamat pagi, kembali lagi di dalam program Morning Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pada hari ini, tanggal 16 November 2021, bersama saya, Pendeta Adrian Mamahit, Ketua Majelis Jemaat GPIW Karunia Karang Enda Prabu Mulik. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita akan merenungkan segala kekayaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kami boleh bersyukur Tuhan atas segala kasih setiamu, atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat kami. Sehingga di pagi hari ini, Engkau boleh membangunkan kami untuk mengizinkan kami menjalani segala aktivitas yang Engkau percayakan pada kami ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami mau memohon bimbingan daripada Roh Kudus, agar melalui firman Tuhan yang akan kami baca, itu boleh menjadi bekal di dalam hidup dan kehidupan kami, untuk tetap terus selalu beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah, berfirmanlah, karena Engkaulah Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 25 sampai yang ke-29, berkata demikian. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedang pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Demikianlah pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Dari peristiwa anak lembu emas, pertama-tama kita diajak untuk menyadari bahwa manusia sangat membutuhkan, bahkan bergantung pada sesuatu yang berbau visualisasi. Secara tidak langsung, selama perjalanan di padang gurun, bangsa Israel melihat Musa sebagai perwujud nyata Allah. Sehingga ketika Musa tidak lagi terlihat bersama dengan mereka, bangsa Israel menganggap bahwa Tuhan pun tidak ada di situ bersama dengan mereka. Hal inilah yang membuat Musa kecewa, sehingga melihat bahwa bangsa Israel itu seperti kuda terlepas dari kandangnya.
tidak hanya sampai di situ saja. Istilah ini dipakai oleh para musuh-musuh bangsa Israel untuk menjadi ejekan di dalam menjatuhkan bangsa Israel. Oleh karena itulah, supaya bangsa Israel, atau dalam hal ini supaya Tuhan tidak dipermalukan oleh musuh, Musa menyampaikan perintah Tuhan di dalam untuk mengatasi bagi mereka yang meninggalkan atau yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Oleh karena itulah, di ayat yang ke-26 sampai yang ke-28 itu menceritakan atau menegaskan tentang sikap tegas dari Tuhan melalui Musa untuk menghukum bagi mereka yang tidak taat dan setia. Dalam hal inilah membuat kita semakin menyadari bahwa naik turunnya hubungan bangsa Israel dengan Tuhan itu sebenarnya bertujuan untuk boleh menghadirkan yang namanya pengampunan dan pemulihan. Namun karena bangsa Israel sangat membutuhkan sesuatu yang visualisasi, atau dalam hal ini sama seperti kita juga sangat membutuhkan janji yang nyata, membuat terkadang kita sering juga tidak taat, tidak setia. Perilaku seperti inilah di dalam ayat yang ke-7 dalam pasal 32 disebut sebagai rusak lakunya. Rusak lakunya yang cenderung mengarahkan kita kepada kekacauan kinerja di dalam hidup kita, sehingga terjadi sesuatu hal yang membuat kita gagal dalam mempertahankan ketaatan, bahkan mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hal inilah yang mau mengingatkan kita sebagai orang Kristen yang dewasa. Kita akan memahami bahwa ketika kita lebih mementingkan visualisasi daripada makna, maksud, atau pesan yang hendak mau disampaikan dari suatu proses atau peristiwa, maka ritual keagamaan yang kita lakukan dapat menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Dalam hal inilah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, nampak ketika kita bekerja dan hanya mementingkan yang penting saya bekerja untuk mendapatkan uang, tanpa mau melihat bagaimana kita mendapatkan uang itu. Kita mengesampingkan proses mendapatkan uang atau berkat dalam kehidupan kita itu. Akhirnya uang yang kita pakai, yang kita berikan pada anak kita, istri kita, suami kita, atau kita persembahkan dalam ibadah, bisa menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Atau di bulan depan, di bulan Desember yang akan datang, kita akan sibuk di dalam kita untuk boleh mempersiapkan diri
dalam menjelang hari Natal. Namun terkadang karena begitu banyaknya kesibukan kita, begitu banyaknya segala sesuatu, sehingga kita mengesampingkan proses latihan, proses persiapan, bahkan kita lebih mementingkan yang penting kita tampil. Itu sama saja mau membentuk kita untuk lupa bahwa kita ini harus selalu mau berproses bersama dengan Tuhan. Atau dalam artinya kita harus selalu mau berpihak terus di dalam Tuhan. Oleh karena itulah, terkadang dari semua kegiatan yang kita jalani dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita sering selalu merasa lelah, tidak mendapatkan apa-apa. Dalam hal inilah, perasaan tidak mendapatkan apa-apa sebenarnya merupakan sebuah pengalian janji Tuhan kepada kita yang seharusnya diberkati dari proses dan pengalaman itu. Namun karena kita tidak mau berproses, kita tidak mau berpihak kepada Tuhan, kita melupakan, kita mau enaknya saja, menjadikan proses dan pengalaman yang kita alami seharusnya membawa kita pada penggenapan janji Tuhan. Tetapi karena kita menolak berproses, itu sama saja kita menjauhkan diri dari berkat Tuhan. Oleh karena itulah, melalui pembacaan kita pada saat ini, kita diingatkan, kita mesti jadikan panggilan dan pengutusan kita untuk mau menyediakan diri kita untuk mau berproses dan berpihak di dalam Tuhan. Dibutuhkan apa? Ketegasan di dalam diri kita. Sehingga kita berpihak kepada Tuhan bukan karena soal kita memilih, tetapi itu merupakan sebuah panggilan diri kita untuk mau menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberkatinya. Selamat berproses bersama dengan Tuhan. Selamat bergumul dan berjuang. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami boleh bersyukur Tuhan melalui pembacaan kami di pagi hari ini. Kami diingatkan supaya kami terus selalu ada di pihak-Mu Tuhan. Sehingga di dalam kami boleh merespon panggilan dan pengutusan kami yang selalu kami katakan ya dengan segenap hati itu. Kami boleh menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami tetap terus selalu bisa menunjukkan bahwa apapun yang kami alami, suka duka, itu terus selalu boleh membuat diri kami selalu setia, taat di dalam berproses bersama-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari segala bahaya. Sehingga di dalam segala kami boleh bekerja, dalam kami boleh melakukan pelayanan, di dalam kami boleh mengasuh, merawat, bahkan terus selalu hadir dalam keluarga kami. Kami terus selalu berpegang teguh kepada-Mu Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah segala tindakan medis, obat-obat yang dipakai, pendampingan keluarga, doa-doa yang terus selalu kami panjatkan. Kiranya Engkaulah yang terus selalu memberkati. Sehingga saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan sakit, mereka tetap terus selalu boleh percaya bahwa di hari yang paling indah, mereka pasti akan bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Begitupun juga bagi saudara-saudara kami sedang berduka cita, baik itu karena bencana alam
atau apapun itu Tuhan, pergumulan yang selalu silih datang berganti, kiranya Engkaulah yang terus selalu menguatkan, sehingga menjadikan kami juga perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Sehingga melalui kehadiran kami, melalui doa-doa kami, mereka boleh tetap terus selalu kuat. Sehingga di dalam situasi pandemi ini, kami tetap terus selalu setia, taat terhadap segala sesuatu. Sehingga kami siap untuk tetap terus selalu bisa menunjukkan bahwa ketika memasuki masa endemi, kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu ada di dalam berproses bersama-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami, kuatkanlah kami, hadirkanlah terus selalu damai sejahtera dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga di dalam setiap kami merencanakan segala sesuatunya, kami terus selalu percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang akan menyempurnakan dalam setiap apapun yang kami rencanakan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan, karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, yang akan terus selalu memberkati kami, sehingga di hari ini kami tetap terus selalu kuat menjadikan diri kami ini menjadi milik-Mu. Pimpinlah kami, kuatkanlah kami, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang selalu kuat, sehingga di dalam berproses bersama-Mu Tuhan, kami terus selalu percaya pada-Mu dan menaruh segalanya ke dalam tangan pengasihan. Inilah segala sukacita kami, segala harapan kami, kerinduan kami, kami alaskan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan selalu memberkati kita semua.